Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberikan keselamatan dan kesehatan selalu ya. Baik, kita akan lanjut pelajaran akidah akhlak kita. Pada pagi ini kita sudah masuk bab 2, yaitu tentang sifat terpuji pada diri sendiri. Nanti ada beberapa sub materi atau subjudulnya, namun pagi ini kita akan bahas tentang berilmu dulu ya. Baik, kita mulai. Mungkin kita sudah sering mengucapkan atau mengatakan orang yang berilmu, saya berilmu. Tetapi apa sebetulnya berilmu itu? Orang yang bagaimana orang yang berilmu itu? Nah, di sini nanti kita akan bahas. Jadi setiap suatu pekerjaan, suatu bahkan suatu karya itu membutuhkan proses lah. Proses inilah yang akan diterapkan ilmunya. Baik. Jadi berilmu itu sebenarnya adalah pengertiannya itu berasal dari bahasa Arab. Ilmun, masdar dari alima ya'lamu, yang artinya tahu atau mengetahui. Jadi ilmu itu artinya adalah tahu atau mengetahui. Jadi, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ilmu itu sama dengan pengetahuan, atau bisa diartikan sebagai kemampuan. Dia bisa melakukan sesuatu karena tahu caranya. Lah, caranya ini namanya ilmu. Orang bisa memproses air mineral yang kalau dijual satu jerigen 1.500 atau mungkin 2.000. Tapi dengan ilmu dia bisa merubahnya menjadi satu gelas kecil yang harganya satu gelas saja kecil itu 500. Artinya kalau satu dus bisa 50.000. Itu kalau ditenteng aja tidak begitu berat, tapi berbeda dengan yang satu jerigen. Lah, ini karena ada proses keilmuannya sehingga bisa dirubah dan bernilai tinggi. Kita lanjut. Nah, sekarang hubungannya pengertian beriman dan berilmu. Ialah seseorang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu adalah orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Baik dia sedang berada di sekolah, di majelis, di pengajian, ataupun di tempat-tempat umum yang dalam tempat itu juga, dalam dia menuntut ilmu itu juga, dia selalu merasa penuh keikhlasan dan selalu menghadirkan Allah, selalu mengharap ridho Allah dalam dirinya. Nah, itulah antara pengertian beriman dan berilmu. Jadi kehadirannya itu disertai rasa iman. Dia bersekolah, dia ke madrasah itu disertai dengan rasa niat mencari ridha Allah dan keikhlasan untuk Allah, untuk melaksanakan perintahnya, supaya dia bisa menjadi orang yang patuh, manusia yang patuh pada Allah dengan cara mencari ilmu, dengan cara mencari pengetahuan agar bisa sempurna ibadahnya. Nah, orang-orang inilah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah.
Orang yang memiliki ketinggian derajat adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu. Karena apa? Karena orang yang beriman itu akan selalu dapat memanfaatkan tenaga dan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang positif. Sedangkan orang yang berilmu dapat memanfaatkan atau mendayagunakan ilmunya untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah kebaikan untuk orang lain atau untuk umum, itu namanya maslahat. Selain untuk dirinya, juga untuk orang lingkungannya. Nah, itu adalah orang yang beriman dan berilmu. Jadi dia akan menerapkan ilmunya itu dengan di jalan Allah dan untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan orang lain, orang banyak atau lingkungannya. Nah, seseorang yang beriman kemudian didukung dengan ilmu pengetahuan, jadi ada dua di sini ya, orang yang beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan, maka imannya akan semakin mantap dan tidak akan mudah digoyangkan oleh kondisi dan perubahan situasi sebagai orang yang berilmu dan didukung oleh iman. Maka ilmunya akan semakin lebih bermanfaat. Jadi kalau ada orang yang beriman, dia juga pinter, punya banyak ilmu, maka imannya itu akan semakin sempurna, semakin mantap. Dan akan bisa meluruskan jalannya, akan bisa membimbing dia dari kesesatan. Nah, itulah orang yang beriman dan berilmu. Berbeda dengan orang yang berilmu tetapi mungkin tidak beriman. Nah, dia pintar tetapi tidak beriman, maka cukup membahayakan dan bahkan membahayakan untuk orang lain. Kalau dia jadi pejabat bisa korupsi, dia bisa menipu orang lain dengan kemampuannya itu, bahkan bisa menciptakan kerusakan tingkat dunia. Orang-orang pintar bisa membuat bom, ahli nuklir, ahli molekul, ahli atom. Itu kalau dia tidak beriman maka ilmunya akan digunakan sewenang-wenang. Nah, inilah bedanya orang yang beriman dan berilmu dengan orang yang hanya berilmu saja. Nah, kita lanjut. Ada seorang ulama atau almarhum Kiai sejuta umat, yaitu beliau Kiai Haji Zainuddin MZ itu pernah mengatakan, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan seni hidup akan menjadi indah, dengan iman hidup akan menjadi terarah. Jadi kalau ilmu itu dimiliki, maka hidup itu akan mudah. Orang mau membuat apa istilahnya, ngerti tomblok ya, tomblok anyaman bambu itu atau keranjang. Itu saja kalau tidak punya ilmunya tidak bisa. Nah, orang yang paham tentang listrik, pengetahuan listrik itu akan santai saja kalau dia sedang memperbaiki instalasi listrik. Beda dengan orang yang tidak paham dengan listrik, takut atau kalau nekat ya bisa kesetrum. Apa? Karena tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya. Nah, dengan seni hidup menjadi indah. Seni juga bagian dari kemampuan keilmuan. Misalnya hadroh itu kalau tidak tahu ilmunya, cara nunduknya kan tidak bisa, cara mukulnya nggak akan bisa. Bahkan gitar itu pun semuanya harus ada ilmunya. Dan ilmu-ilmu seni itu akan membuat menjadi hidup menjadi indah. Kemudian iman, dengan iman hidup akan menjadi terarah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dalilnya, nah ini perlu kalian baca dan kalian hafalkan. Dalil tentang berilmu, pentingnya ilmu itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa malahum min dunihi min walin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, itu. Kemudian hadisnya tentang pentingnya berilmu itu juga harus kalian hafalkan ya. Ini sering keluar di tes ujian. Man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi wa man aradal huma. Biasanya di sini ada ma'an kadang-kadang ya. Ma'an fa'alai bil ilmi ya. Man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi wa man aradal huma fa'alai bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, wajib baginya mempunyai ilmu. Nah, itu dihafalkan plus artinya. Kemudian hikmah orang beriman dan berilmu itu apa saja? Yang pertama, Allah akan mengangkat derajatnya, ya, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Karena dia berilmu dan beriman, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang kedua, hidup akan lebih mudah dan terarah. Karena dengan ilmu semuanya akan menjadi mudah, bisa dicapai dengan gampang karena punya ilmunya. Yang ketiga, bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ilmu dan beriman akan sejalan dan akan menjadikan hidup lebih terarah. Dan sehingga orang lain akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Ya. Kemudian yang keempat adalah memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kalau kita berilmu, kita bisa menggali ilmu-ilmu yang lain, bisa menggali ilmu tentang cara sempurna beribadah, cara beramaliyah, maka akan menjadikan kita semakin takwa dan beriman. Kemudian yang kelima adalah dilindungi oleh para malaikat. Nah, orang yang berilmu, orang yang beriman itu senantiasa akan dilindungi oleh malaikat. Ya, begitu ya. Terima kasih. Kita akhiri dulu pembelajaran kita kali ini. Nanti soal-soalnya dikerjakan dan kalau ada ulangan juga bisa dibuka kembali ini materinya. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.